Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kandias. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan dari hasil kerja project demi kebutuhan UAS database objek, yaitu website bertema zakat. Jadi saya sudah membuatnya di sini dengan database itu menggunakan MongoDB. Jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu kita buka XAMPP control panel, lalu kita nyalakan Apache-nya di sini. Kita klik start sampai nyala seperti ini. Lalu kita konekkan juga ke MongoDB Kompas ya. Di sini saya menggunakan aplikasi MongoDB Kompas. Lalu kita klik connect untuk masuk ke database-nya. Jadi di sini ada 3 collection ya, ada collection masjid, user sama zakat. Jadi saya hanya akan mempresentasikan dari database yang collection di database UAS saya dengan collection zakat. Jadi saya hanya akan mempresentasikan ini. Oke, setelah XAMPP dan MongoDB-nya sudah menyala, kita ke browser. Lalu kita ketikkan localhost website zakat seperti ini, dan kita akan diarahkan ke tampilan home-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada beberapa halaman lain juga seperti halaman about. Seperti ini ya halaman about-nya. Lalu ada halaman program single. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Ini halaman program. Lalu ini halaman program single. Nah, seperti ini ya halaman program single. Lalu di sini juga ada menu, galeri, registrasi dan login. Tapi kita ke kontak dulu. Nah, seperti ini. Ini halaman kontak ya. Lalu ada halaman galeri. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik galeri ini, nanti dia akan muncul foto seperti ini. Lalu ada juga halaman registrasi dan login. Kita ke registrasi dulu aja. Nah, ini halaman registrasi. Tapi perlu diingat, di sini saya tidak menggunakan out atau authentication. Jadi tidak menyertakan registrasi dan login, tapi hanya menyediakan halaman seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita ke halaman zakat dulu. Jadi kita akan simulasi ya, mengirimkan zakat. Saya akan menulis nama Alif di sini. Lalu emailnya alif@mail.com. Lalu nomor HP-nya seperti ini. Dan alamatnya di Cimahi saja. Dan jumlah zakatnya itu 50.000 saja. Nah, di sini tuh saya tuh bisa juga mengirimkan bukti pengiriman zakat ya di website ini, tapi belum saya implementasikan ke database-nya. Jadi untuk sementara hanya berisi form seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita klik button kirim zakat di sini. Nah, nanti ada notifikasi dari browsernya itu, terima kasih telah menyisihkan sebagian rezeki Anda. Nah, seperti itu. Nanti akan diarahkan lagi ke halaman home seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke login aja untuk kita melihat ke front end admin ya. Oh ya, jadi halaman front end untuk orang yang pertama kali masuk ke sini. Nah, di sini kan saya sudah bilang tidak menggunakan out, jadi kita langsung aja login now. Nanti langsung diarahkan ke halaman admin seperti ini. Nah, jadi ini tuh adalah dashboard admin. Ada tabel zakat seperti ini. Nah, ini yang tadi ya, yang masuk 50.000. Lalu ada juga tabel masjid seperti ini. Dan yang terakhir adalah tabel user. Nah, jadi kita akan mensimulasikan yang zakat saja ya. Jadi untuk hal yang pertama, kita akan coba menambah lagi data zakat. Nah, ini ada formnya seperti ini. Kita namain saja ini. Lalu kita isi emailnya seperti ini. Dan untuk nomor handphonenya akan saya isikan seperti ini. Lalu alamat rumahnya kita ketikkan Lembang atau Bandung aja. Seperti ini.
kita submit, nanti dia akan bertambah di sini ya. Jadi sudah bertambah tadi yang namanya salsa. Nah, mungkin di sini bisa ada kesalahan data ya. Jadi kita bisa update juga di sini. Jadi ada CRUD-nya ya. Jadi ini kan salah misalnya. Jadi mungkin dia ingin nomor teleponnya gini. Atau mungkin nama dia salah. Ternyata namanya misalnya ini. Misalnya gitu ya. Ternyata dia tuh cowok bukan cewek. Gitu. Nah seperti itu. Lalu kita, oh ya ini mungkin dia nggak pengen segini mungkin ya. Jadi kita ubah juga ini jadi 50.000 ya. Lalu mungkin dia bukan di Bandung tapi Jakarta. Lalu kita update ya, kita submit. Nah nanti ada ini, data zakat telah berhasil diupdate seperti ini. Nanti yang namanya Salsa tadi berubah menjadi Albert ya, jadi alamat rumahnya juga di Jakarta. Nah yang terakhir itu adalah delete ya, karena CRUD create, update, read dan delete. Jadi ada remove di sini. Kita coba saja remove. Nah nanti apakah ingin menghapus, lalu kita remove saja. Nah nanti data itu berhasil dihapus. Nah seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan satu hal lagi, yaitu backendnya ya, menggunakan Postman. Jadi kita langsung ke Postman-nya aja seperti ini. Nah di sini tuh saya sudah membuat http localhost resource read.php. Jadi di foldernya tuh saya pertama itu membuat koneksi seperti ini, lalu membuat 4 file ini ya, create, delete, read, dan update. Nah di sini. Jadi sudah ada CRUD-nya ya, create, delete, dan update. Jadi hal yang pertama backend yang saya akan presentasikan, kita coba read dulu. Jadi pakai get di sini. Kita send. Nah, nanti dia tampilannya akan menghasilkan database seperti ini. Jadi tampilannya tuh hampir mirip di MongoDB yang kompas seperti ini ya. Kita coba reload. Nah, seperti ini. Jadi ada 3, di sini juga ada 3 gitu. Nah, selanjutnya kita create data baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya juga. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di ini. Ada name, email, nomor HP, alamat, dan total pembayaran dengan pakai body di sini dan row. Jangan lupa formatnya JSON ya. Di sini namanya Elisa dan lalala gitu. Lalu kita send. Jangan lupa di sini harus post. Lalu kita klik send. Nah, nanti ada request successfully. Untuk mengeceknya kita bisa lihat di sini. Kita read lagi pakai perintah read. Nah, nanti dia bertambah 1 di sini. Atau kalau ingin lebih kelihatannya, kalian bisa ke sini lalu reload data. Nah, nanti bertambah 1 tuh, namanya Elisa. Oke, selanjutnya kita pakai perintah update. Nah, di sini. Kalau di sini tuh update tuh harus menggunakan ID-nya ya. Jadi kan tadi ID-nya tuh ada di sini. Nah, ini yang Elsa ini kita copy saja. ID-nya yang ini. Lalu kita masukkan ke where ini ya. Jadi di mana ID ini dengan fieldnya adalah ini. Jadi kita ubah semua datanya di update. Lalu kita klik send dan jangan lupa di sininya put ya, jangan post tapi put. Nah, nanti record successfully. Lalu kita read lagi untuk melihat apakah telah berubah datanya. Nah, nanti alhasilnya seperti ini. Jadi yang namanya tadi Elisa jadi Elisa Elizabeth gitu. Nah, selanjutnya adalah perintah delete ya. Nah, kalau delete tuh di sini harus masukkan delete di sini. Dan ini juga resource delete ya. Lalu di sini tuh bedanya tuh kalian gak usah masukin apa tapi hanya masukin ID-nya aja. Nah, ini ID yang tadi. Lalu kita klik send kalau sudah. Nah, jadi record successfully delete. Jadi kalau untuk lihat kita ke read lagi. Nah, jadi cuma 3 data atau mungkin kalian mau ke sini biar lebih kelihatan. Nah, jadi cuma ada 3 data lagi ya. Jadi yang data Elisa tadi
melalui backend Postman ini telah berhasil melalui CRUD ya, dari create, update, dan di delete. Baiklah, sekian dari presentasi UAS yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.